Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Fadil selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran beserta teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Ulumul Quran tentang Ijaz Al-Quran. Oke, yang pertama Ijaz Al-Quran. Ijaz adalah mukjizat. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab al-jaza yujizu ijazan wa mukjizatan. Lafaz mukjizat berasal diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi, kata mukjizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib atau menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya macam-macam mukjizat. Jadi mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, first, mukjizat hisi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan dirasakan. Contoh mukjizat hisi yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menelan ular-ular yang dibuat oleh penyihir yang dikumpulkan Fir'aun. Mukjizat yang kedua yaitu mukjizat aqliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Contoh mukjizat aqliyah atau maknawiyah yaitu Al-Quran. Selanjutnya, kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut. Quran Surah At-Tur, Surah ke-52, ayat 34. Maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang benar. Kedua, Quran Surah Hud, Surah ke-11, ayat 13. Bahkan dia atau Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakan, kalau demikian, datanglah semisal 10 orang dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa yang sanggup di antara kamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu orang-orang yang benar. Yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah, Surah ke-1 ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu orang-orang yang benar. Selanjutnya, aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan yang dikandung Al-Quran tersebut yaitu, menurut Imam Al-Qadi I'yadi tahun 544 Hijriah, aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu 1. Bentuk susunan yang menakjubkan.
2. Uslubnya yang asing. Metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan masyarakat Arab pada umumnya. Ketiga, isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti yang diberitakan Al-Quran. 4. Cerita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui dari sebagian Yahudi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau hanya ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau peristiwa tersebut. Kedua, menurut Rashid Ridlo, aspek kemukjizatan dalam Al-Quran yaitu 1. Susunan dan gaya bahasanya, 2. Keindahan dan balaghahnya atau sastra, 3. Ilmu ghaib yang ada di dalamnya, 4. Isi kandungan Al-Quran bebas dari kontradiksi, 5. Ilmu-ilmu keagamaan dan syariat, 6. Pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Selanjutnya, contoh-contoh mukjizat. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera di padang pasir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menenggelamkan kaumnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar karena api yang membakarnya berubah menjadi dingin. Ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki ketampanan yang luar biasa dan mampu mentakwilkan mimpi-mimpi. Keempat, Nabi Yunus alaihissalam bisa hidup di dalam perut ikan nun selama 3 hari. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang buta, penderita kusta, dan menghidupkan orang mati. Keenam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Isra dan Mi'raj membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya kepada orang Yahudi. Batang kurma menangis, pemberitaan Muhammad tentang peristiwa masa depan atau masa lampau. Tetapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran itu sendiri. Oke, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang ijaz Al-Quran dalam mata kuliah Ulumul Quran. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.